saya Dinda Putri Ariyanti dengan NIM 241224028, Prodi S1 Manajemen Malam, semester 2A. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Layanan Pelanggan dengan versi jawaban saya sendiri. Nah, ayo ikuti, mari kita bahas persoalan nomor 1. Oke, berikutnya kita akan membahas persoalan-persoalan dan serta menjawabnya. Nah, kita mulai dari persoalan nomor 1, yaitu jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Menurut jawaban saya, layanan pelanggan merupakan elemen strategis karena mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, menciptakan pengalaman positif yang membedakan bisnis dari pesaing, mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru, meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan, serta mendorong promosi dari mulut ke mulut yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan keunggulan kompetitif bisnis. Nah, contohnya, salah satu contoh nyata di Indonesia adalah Gojek. Perusahaan ini berhasil membangun brand yang kuat, tidak hanya karena inovasi teknologinya, tetapi juga karena layanan pelanggan yang responsif dan solutif. Nah, Gojek menyediakan berbagai saluran layanan pelanggan seperti live chat, email, media sosial yang aktif, serta menanggapi keluhan-keluhan dengan cepat dan ramah. Mereka juga terus meningkatkan pengalaman pengguna, seperti memberikan kompensasi otomatis jika terjadi gangguan layanan, dan memberikan pelatihan kepada mitra driver agar profesional dan sopan. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa dihargai dan aman menggunakan layanan Gojek, sehingga membangun loyalitas tinggi dan memperkuat posisi Gojek sebagai brand lokal yang terpercaya di tengah persaingan super app di Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas persoalan nomor 2. Nomor 2 yaitu soalnya berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Menurut saya kan pernah pengalaman kerja di restoran. Nah, situasi seorang pelanggan yang merasa makanannya terlalu lama disajikan dan rasanya tidak sesuai harapan. Ini sesuai dengan pengalaman saya sebagai waiters di restoran. Nah, pelanggannya ngomong, "Maaf, tapi saya sudah menunggu hampir 40 menit dan makanan saya dingin serta hambar. Saya sangat kecewa." Nah, saya sebagai staf restoran menjawab dengan membungkukkan badan sedikit, nada suaranya lembut, ekspresinya tulus, dan saya bilang, "Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan ini, Bapak atau Ibu. Kami sangat menghargai Anda sudah datang dan saya akan segera bantu selesaikan ini." Gitu. Terus yang selanjutnya pelanggannya bilang, "Saya lapar dan ini benar-benar bikin kecewa. Saya harap ini bukan hal biasa di sini." Gitu. Terus saya sebagai staf restoran menjawab lagi dengan suara meyakinkan sambil sedikit mencodongkan badan ke depan sebagai tanda perhatian. "Kami memahami kekecewaan Anda dan ini bukan standar pelayanan kami. Kami akan segera ganti dengan hidangan baru yang disiapkan langsung oleh kepala koki. Kami juga akan memberikan minuman gratis sebagai permintaan maaf kami." Nah, selanjutnya pelanggannya mengucapkannya lagi. Nadanya udah mulai tenang nih. "Baik, kalau begitu saya tunggu hidangan barunya," gitu. Saya menjawabnya lagi dengan senyum yang ringan. "Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu. Kami akan pastikan hidangan baru disajikan hangat dan sesuai harapan Anda," gitu. Nah,
Penjelasan yang saya maksud ini, staf menggunakan komunikasi verbal yang sopan, penuh empati, dan langsung memberikan solusi. Sedangkan komunikasi nonverbal itu kayak seperti nada lembut, postur tubuh terbuka, dan ekspresi wajah yang tenang, membantu meredakan emosi pelanggan dan menciptakan suasana lebih nyaman. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas persoalan nomor 3. Soal nomor 3 yaitu dari seluruh materi, 7 materi yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Nah, menurut saya, keterampilan pelanggan yang penting itu adalah mendengarkan pelanggan. Kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian memungkinkan staf untuk memahami masalah atau kebutuhan pelanggan secara mendalam, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat. Hal ini juga membangun rasa dihargai pada pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan memperkuat loyalitas mereka. Mendengarkan secara aktif membantu menciptakan hubungan yang lebih personal dan responsif, yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Oke, selanjutnya contoh penerapan dalam bisnis digital. Misalnya dalam perusahaan e-commerce seperti Lazada, Bukalapak, atau di mana banyak pelanggan menggunakan chat otomatis atau chatbot untuk menanyakan status pengiriman, meminta bantuan. Staf layanan pelanggan yang terampil dalam teknologi dapat menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk melacak, merespon keluhan pelanggan secara lebih personal dan efektif. Bahkan dapat memanfaatkan AI untuk memprediksi masalah pelanggan berdasarkan data sebelumnya. Jika seorang pelanggan mengajukan pertanyaan mengenai pengembalian barang, staf layanan yang terlatih dapat menggunakan sistem otomatis untuk mempercepat proses, tetapi juga memberikan sentuhan personal seperti menambahkan detail yang relevan atau memeriksa riwayat transaksi pelanggan untuk memberikan jawaban yang lebih spesifik. Dengan kemampuan adaptasi teknologi yang baik, staf dapat memberikan solusi yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih personal, yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga mempercepat proses pelayanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 4. Sebelum itu kita bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Nomor 4 yaitu, jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Oke, jawaban nomor 4. Kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman karena pelanggan mungkin merasa ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dengan cara penyampaiannya. Komunikasi verbal menyampaikan informasi, secara komunikasi nonverbal memberikan konteks dan menunjukkan sikap atau perasaan. Ketika keduanya tidak selaras, pelanggan bisa merasa tidak dihargai atau tidak diperhatikan meskipun kata-kata yang digunakan sebenarnya baik. Contoh konkret. Contohnya yaitu seorang staf layanan pelanggan di pusat layanan telekomunikasi mengatakan, "Kami akan segera memperbaiki masalah Anda." Namun sambil mengangguk sambil melihat layar ponselnya tanpa memberi perhatian penuh terhadap pelanggan. Pelanggan bisa merasakan bahwa staf tersebut tidak benar-benar mendengarkan atau tidak serius dalam menangani masalahnya, meskipun kata-katanya menunjukkan sebaliknya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena staf mungkin tidak sepenuhnya fokus pada pelanggan, baik karena terburu-buru, multitasking, atau kebiasaan.
Mereka mungkin tidak sadar bahwa sikap atau perilaku nonverbal mereka dapat menyampaikan pesan yang berbeda dari kata-kata mereka, menciptakan kesan bahwa mereka tidak peduli atau tidak profesional dalam melayani pelanggan. Nah, menurut saya, gimana sih cara memperbaikannya atau solusinya? Nah, staf ini perlu dilatih untuk menghargai pelanggan dengan sepenuh hati dan memberikan perhatian penuh, baik secara verbal maupun non-verbal. Salah satunya adalah dengan menggunakan kontak mata, sikap tubuh terbuka, dan menunjukkan perhatian penuh selama percakapan. Selain itu, staf perlu diberi kesadaran bahwa komunikasi nonverbal juga sangat penting dalam membangun hubungan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas persoalan yang terakhir, yaitu persoalan nomor 5. Soalnya yaitu, Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Nah, yaitu jawabannya adalah menghadapi pelanggan dengan kombinasi perilaku decisif, yaitu tegas dan cepat mengambil keputusan, dan ekspresif, terbuka, emosional, dan suka berinteraksi, membutuhkan pendekatan yang seimbang antara efisiensi dan empati. Pelanggan dengan karakter ini biasanya ingin mendapatkan solusi cepat dan tegas, tetapi mereka juga ingin merasa terlibat secara emosional dan dihargai. Bagaimana cara strategi yang dilakukan? Kalau menurut saya, yang pertama yaitu dengarkan dengan aktif dan validasi emosi. Meskipun pelanggan decisif ingin solusi cepat, sisi ekspresif mereka ingin didengar dan divalidasi. Contohnya, saya mengerti situasinya cukup menyulitkan dan pasti ingin segera diselesaikan. Mari kita cari jalan keluarnya bersama. Contoh percakapannya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu posisikan diri sebagai mitra, bukan sekedar pelayanan. Contoh, mereka suka berdiskusi dan merasa penting. Jadi, jangan terlalu pasif. Ajak mereka melihat Anda sebagai rekan yang membantu. Contoh percakapannya seperti, kalau saya boleh sarankan, kita bisa coba pendekatan ini agar hasilnya lebih maksimal untuk Bapak atau Ibu. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, gunakan visual atau ringkasan singkat. Buat penjelasan lebih menarik dengan grafik, poin-poin, atau demo cepat agar ekspresifnya terpenuhi dan decisifnya tidak merasa buang waktu. Misalnya, kirim ilustrasi, video singkat, terus ada tabel perbandingan jika komunikasi lewat digital. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tawarkan tindakan lanjutan dengan garansi atau jaminan. Tipe decisif ingin kepastian, ekspresif ingin diyakinkan. Kombinasikan dengan memberikan jaminan atau follow up yang terjadwal. Contoh percakapannya yaitu, setelah ini saya akan follow up kembali besok pukul 10 pagi untuk pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima yaitu akui peran dan keputusan pelanggan. Beri ruang agar mereka merasa keputusan akhir tetap di tangan mereka. Ini memperkuat kepercayaan diri mereka. Contohnya, saya percaya keputusan Bapak atau Ibu akan jadi pilihan terbaik. Saya siap support apapun pilihannya. Nah, seperti itu percakapannya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Tugas video presentasi manajemen layanan pelanggan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Sekian dari saya, Adinda Putri Ariyanti. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.